Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita bisa bersilaturahim di majelis ilmu. Walaupun dalam keadaan jarak jauh, tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan nilai majelis ilmu yang sudah kita bangun. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbula, dapat menghapuskan dosa-dosa kita, membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selamat, bahagia, dunia sampai dengan akhirat. Amin. Baik, saya terima kasih sebelumnya diundang kembali. Ini tombok kangen saya karena musim pandemi kemarin ada beberapa jadwal yang dibatalkan. Terima kasih. Semoga tetap sambung silaturahim. Jauh di mata, tetap dekat di hati, insya Allah. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inspirasi dan idola kita. Tema ini sangat menyenangkan dan sangat penting. Karena pada prinsipnya manusia itu hidup dengan mencontoh. Sekali lagi manusia itu hidup dengan mencontoh. Apa yang sudah kita lakukan, sesungguhnya pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Tidak ada satu orang pun hidup di muka bumi ini kecuali dia mencontoh orang sebelumnya. Dalam hal apapun, dalam aspek apapun. Satu contoh, misalkan saya sekarang pakai songkok hitam. Saya pakai songkok hitam ini bukan orang yang pertama. Tetapi sebelum saya sudah ada orang yang pernah memakai songkok hitam itu. Sama, baju saya juga. Ucapan-ucapan saya ini juga mencontoh. Pikiran-pikiran saya juga mencontoh. Nah, karena itu Allah Ta'ala turunkan manusia terbaik sebagai contoh. Tadi sudah disampaikan oleh host tentang ayat yang menyatakan hal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam pribadi Rasulullah terdapat suri tauladan dan contoh yang baik bagi kalian. Tapi memang syaratnya ada di ayat berikutnya. Jika beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang bisa mengambil Nabi sebagai inspirasi, orang yang bisa mengambil Nabi sebagai idola, adalah orang yang di hatinya terpatri iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman, sehingga kita bisa mengambil inspirasi dan mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh internasional, yang juga tahu tentang bagaimana kebaikan Rasulullah. Ditulis dari beberapa buku. Orang-orang Barat, bahkan orang-orang Orientalis itu sesungguhnya kagum dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka hanya sebatas kagum, hanya sebatas mengidolakan, tetapi tidak sampai mengambil inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada hal yang kadang kita lupakan, teman-teman sekalian. Apa yang kita lupakan itu bersyukur atas nikmat Allah yang terbesar. Selain nikmat iman dan nikmat Islam, selain nikmat sehat jasmani, sehat rohani, selain nikmat kesempatan kita untuk bisa berbuat baik, menebar manfaat untuk sesama, ada satu nikmat yang mungkin ketinggalan kita syukuri. Apa itu? Nikmat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ya di dalam sirah, di dalam sejarah,
bahwa jumlah nabi itu 124.000. 124.000 nabi dan rasul. Ini sebagian disebut di Al-Quran, sebagian yang tidak disebut di Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik." Ada sebagian rasul-rasul yang kami terangkan kepadamu di Al-Quran, dan ada rasul-rasul yang tidak kami terangkan kepada kamu. Lah, yang diterangkan Allah di Al-Quran itu berjumlah 25 nabi dan rasul. Yang itu kemudian menjadi patokan keimanan kita. Jadi iman kepada nabi dan rasul itu harus tahu nama 25 nabi dan rasul. Harus tahu namanya. Karena kadang-kadang kalau tahu sejarahnya juga pusing ini, Pak. Ojo mana ngapal jenenge nabi, jenenge mbae dhewe lali adakno. Nah, nabi dan rasul yang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu harus hafal namanya. Tapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib tahu namanya, wajib tahu sejarah hidupnya, dan mengambil hikmah dan ibrah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Kenapa saya katakan bahwa kita ini mendapatkan nikmat terbesar dari Allah menjadi umat Rasulullah? Nah, dari 25 Nabi Rasul ini, oleh Allah dipilih. Ketemulah 5 manusia terbaik atau Nabi terbaik. Yang jumlahnya 5, 1 Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sering mengenal beliau-beliau ini dengan Nabi Ulul Azmi. Ini Nabi pilihan. Jadi dari 25 terbaik, dipilih yang terbaik. Kemudian dari 5 ini, dipilih lagi oleh Allah, diambil yang terbaik. Maka ketemulah nama 2. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 2 Nabi ini punya gelar yang sama. Sang kekasih. Kalau Nabi Ibrahim namanya Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Sang kekasih. Dan bukti bahwa 2 manusia ini adalah manusia terbaik sealam jagat raya mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Namanya tercantum dalam doa salat kita. Setiap tasyahud, akhir kita membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Coba. Ini kalau bukan orang bagus, orang baik tidak mungkin dicantumkan di dalam salat. Salat itu adalah ritual ibadah yang terpenting di dalam agama. Ya, orang baik. Makanya saya kan tidak ada masuk nama saya dalam salat itu. Karena saya baiknya juga nggak terlalu baik, nggak jelas maksudnya. Kan tidak ada namanya Allahumma sholli ala muzaki wa ala ali muzaki kama shallaita ala. Itu kan malah batal salatnya. Nah, dari 2 ini kemudian dipilih yang terbaik lagi. Dan disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjuluk Sayyidul Anbiya'i wa Imamil Mursalin. Sayyidul Anbiya wa Imamil Mursalin. Pemimpin para nabi dan imamnya para rasul. Coba. Julukannya Rasulullah itu kalau dibandingkan dengan nabi-nabi pendahulunya, pemimpin para nabi, imamnya para rasul. Sayyidul Anbiya wa Imamil Mursalin. Nah, kemudian masing-masing nabi yang diceritakan tadi itu punya umat. Ada yang umatnya sekian ribu, ada yang umat sekian ratus. Masing-masing punya umat. Dan Masya Allah, Tabarakallah, teman-teman sekalian, kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi terbaik itu. Allahu Akbar. Karena kita ditakdirkan Allah menjadi umat dari Nabi terbaik, maka kita disebut menjadi umat terbaik. Khairul ummah. Dari mana kita dapatkan itu? Dari Al-Quran. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat-umat terbaik. Ya Allah, Allah Ta'ala memuji kita itu, memuji kita dengan kata-kata, kalian adalah umat terbaik. Cuman saya mau tanya ini Bapak, teman-teman sekalian. Ini terbaiknya itu karena kita memang baik atau bagaimana? Enggak.
Kalau kita yang belgede seperti ini modelnya, sholat kadang-kadang telat, sedekah jarang-jarang, bangun malam juga nunggu Ramadan, menghatamkan Quran nunggu Ramadan. Tapi bukan itu, kebaikan kita ini bukan dari kita, teman-teman. Kebaikan kita ini nisbat atau bayangan dari kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabinya nabi terbaik, secara otomatis umatnya pun menjadi umat terbaik. Jangan bayangkan Allah yang memuji kita dengan sebutan umat terbaik. Ya Allah. Sudah. Makanya bersyukurlah bahwa nikmat yang terbesar juga nikmat menjadi umat Rasulullah. Nah, pertanyaannya adalah, pantaskah kita menjadi umat Rasulullah? Pantaskah kita mengidolakan Rasulullah? Atau dalam bahasa santri, ini kan mumpung hari santri ya, hari santri nasional, bahasa santri, pantaskah kita ini nanti masuk surga bersama Rasulullah? Padahal jaminan dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku itu masuk surga. Bisa dibuka nanti hadisnya. Semua umatku masuk surga. Ini kan berita yang menyenangkan. Lah berita yang menyenangkan itu dalam bahasa agamanya namanya basyirah atau busyrah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memberikan basyirah pakai shin. Basyirah itu kabar gembira. Beliau mengatakan seluruh umatku, semua umatku masuk surga. Lagi senang tahu kita nih, loh. Tapi ada terusannya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Coba. Semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Illa man aba. Lah statement Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membuat penasaran para sahabat dan mereka bertanya kepada Rasul, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Nabi, siapa yang tidak mau masuk surga itu? Siapa yang tidak mau masuk surga? Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Loh, siapa yang tidak mau itu? Qala, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga bersamaku. Dan siapa yang mengingkariku, maka dia tidak mau masuk surga. Sehingga Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah, ambil. Diperintahkan, jalankan. Dicontohkan, tiru. Tapi apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Tinggalkan. Nah, pintu dari kita mengambil inspirasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sini, teman-teman sekalian. Dari sini. Pertama, meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi akhir zaman, diutus sebagai pemimpin para Nabi dan Rasul, memberikan rahmat kepada alam semesta. Apa yang diucapkan bukan atas nama hawa nafsunya, tapi apa yang diucapkan atas nama bimbingan Allah lewat wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah Nabi itu berkata dalam mewakili hawa nafsunya, tetapi adalah bimbingan dari wahyu. Sehingga ucapan Rasulullah pasti benar, perilaku Rasulullah pasti benar. Dan tujuannya Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan perilaku kita semua. Maka agama itu kalau kita melihat dalam petanya, 3 syarat ini harus ada. Pertama, tentu kita menyembah Allah. Menyembah Allah. Kemudian bagaimana caranya? Allah bikin cuklak, bikin undang-undang. Allah turunkan Al-Quran, kitab suci. Tidak mungkin Al-Quran bisa dipahami, bisa diamalkan, kecuali harus ada penterjemahnya, harus ada penafsirnya, harus ada guru untuk mengajarkannya. Dan penterjemah, penafsir, guru itu adalah baginda Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pintu bagaimana kita bisa mengambil inspirasi dan mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, saya itu kalau membahas tentang Rasulullah 5 jam kuat, Pak, saya, Pak. Gimana 5 jam? Tadi cuma 30 menit ya. Jadi akan saya sampaikan secara sistematis
kronologis dan muka-muka rotok gelis. Baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, keyakinan kita adalah nabi diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti. Budi pekerti itu segmennya 3. Pertama adalah yang bersegmen terhadap hati, noto keyakinan, noto hati, nanti ada bagaimana bisa orang sabar, orang ikhlas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah noto panca indera, bagaimana memandang, mendengar, berucap, bergerak, taharok, ini bagaimana. Harokah-harokah kita ini bagaimana. Yang ketiga adalah mindset, berpikir. Makanya Rasulullah mengajarkan itu. Dan itu bukan untuk segmen dunia. Bukan untuk kehidupan yang singkat, tapi untuk segmen kehidupan yang abadi. Yang abadi. Maka jaminannya adalah kalau mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan selamat, tidak akan mungkin tersesat. Dan ini harus kita yakini. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku tinggalkan kepadamu, taraktu fikum amrain, 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima, seandainya engkau berpegang dengan 2 perkara ini, lan tadhillu abada, engkau tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa 2 tinggalan Rasulullah? Pusaka Rasulullah ala wahya kitabullahi wa sunnati. Itu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, hadis. Lah Al-Quran tidak mungkin kita pahami tanpa melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis itu fungsinya adalah bayan lil Quran. Bukan untuk kehidupan dunia yang ditoto sama Nabi, tapi sampai kehidupan akhirat. Dan tidak ada satupun perilaku-perilaku kehidupan yang belum dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada perilaku kemudian orang bilang, wah, tidak pernah dicontohkan Nabi. Ini pasti orang tidak kenal Nabi. Tidak kenal Nabi. Padahal ulama semuanya sepakat bahwa ada hadis yang mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang yang cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, dia berhak masuk surga bersamaku. Nanti teman-teman bisa dilihat juga di dalam surat An-Nisa ayat 69. Di sana ada ayat mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka mereka itulah ma'alladzina, akan berserta bersama-sama orang-orang an'amta alaihim, yang telah mendapatkan nikmat Allah atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi dan rasul. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, para sahabat. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Mereka adalah sebaik-baik kawan. Jaminan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, itu nanti masuk surganya bersama Nabi, Pak. Ya Allah. Bersama Nabi. Jadi kalau kita sekarang merindukan nabi-nabi yang sering kita baca ceritanya dalam buku sejarah, maka nanti akan dimasukkan Allah ke surga bersama Nabi. Ya Nabi, ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Nuh. Selama ini Masya Allah kita baca ceritanya, nanti bisa Pak ketemu mereka. Dan sering-sering kita baca cerita sirah para nabi supaya nanti kalau ketemu tidak kaku kalau nyapa, Pak. Nanti delok liwat Nabi Adam gak paham iki sapa iki rek. Koyo Nabi Adam iki, sapa? Assalamualaikum ya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam. Kon sapa? Lah ya izin sampean. Izin, Pak. Itu jaminan Allah. Jaminan Allah. Itu namanya basyirah. Basyirah. Baik. Nah, sehingga dalam kehidupan Nabi itu komplit Bapak Ibu sekalian. Komplit. Ambil inspirasi dari lini kehidupan yang mana Rasulullah telah menyiapkan semua. Satu,
Rasulullah sebagai seorang pribadi. Kita bisa mencontoh pribadi Rasulullah. Bagaimana? Cara makan. Coba. Cara minum. Sampai cara duduk diatur sama Nabi. Mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kapan-kapan kita akan ngaji namanya kitab Al-Adhkar An-Nawawi, zikir-zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua perilaku Rasulullah itu selalu di-frame dengan zikir. Bangun tidur, zikir. Masuk kamar mandi, zikir. Pakai baju, zikir. Pakai sandal, zikir. Keluar rumah, masuk rumah, zikir. Di jalan raya, zikir. Masuk pasar, zikir. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi dijelaskan itu. Zikir-zikir Rasulullah mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itu penting nanti kita pelajari. Rasulullah sebagai seorang pribadi, kita contoh. Bagaimana cara bicara beliau. Masya Allah. Kan ada satu makalah dari seorang ulama mengatakan, in khusima ya'fu wala yujawib. Rasulullah itu kalau dihina, diam, yasmut wala yujawib. Diam, tidak menjawab. Wa in udhiya ya'fu wala yu'akib. Kalau disakiti, beliau memaafkan dan tidak membalas. Kan banyak makalah-makalah yang menyatakan tentang hal tersebut. Tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di usia berapa? 63 tahun. Nah, biasanya usia umat itu selalu mengikuti usia nabinya. Saya ulang lagi, usia umat itu selalu mengikuti usia nabinya. Makanya ada umat-umat itu yang usianya panjang 1000 tahun, seperti usianya Nabi Nuh 950 tahun, itu umatnya juga 950 tahun. Ada umat itu yang usia 700 tahun, yang 500 tahun, yang 200 tahun. Lah kita ini kan mengikuti Nabi kita. Dalam sabdanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ajal umatku, inna ajala ummati ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Usia kita tidak akan jauh dari usia Rasulullah SAW. Paling nambah didik Pak. Dibatasi sampai 70 tahun sudah. Jadi kalau sekarang ada yang 50 tahun, ada enggak ini? Oh, kelihatannya enggak ada. Ini 30 semua ini. Yang 50 nyelempit. Ya, karena kalau di atas 70 tahun itu semuanya sudah diambil sama Allah, kenikmatan-kenikmatan itu. Coba lihat tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pribadinya. Produk unggulan Nabi, saya membahas masa pribadi Pak ya. Produk unggulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditawarkan kepada umatnya tentang sifat prinsip dalam kehidupan yang 4 itu Pak. Dan ini cocok untuk teman-teman di Kanwil Pajak ini Pak. Pertama adalah siddiq, jujur. Makanya saya kadang-kadang bertanya kepada teman-teman, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Cinta. Syarat cinta itu harus menghidupkan sunnah loh ya, kebiasaan loh ya. Oh, saya sudah menghidupkan sunnah. Apa salah satunya? Tahajud, puasa Senin Kemis, dan lain-lain. Padahal ada satu kebiasaan Nabi yang prinsip, jujur. Kalau kita mau ambil inspirasi Rasulullah dan mengidolakan Rasulullah, informasi saja teman-teman, Nabi mulai lahir sampai wafat 1 kali pun tidak pernah bohong. Saya ulang, Nabi mulai lahir sampai wafat 1 kali pun tidak pernah bohong. Maaf, boleh saya tanya kepada jamaah semua, apakah kita pernah bohong? Maaf Pak, jujur ya Pak ya. Pernah bohong? Oh enggak pernah. Oh tapi sering ya Pak ya. Bukan enggak pernah, sering. Ah, bukan sering. Oh rutin. Oh bukan rutin Pak, istiqomah. Ada bohongnya istiqomah. Ada bilang kepada kawannya, Pak, saya itu kalau enggak bohong Pak, cangkemku pahit Pak. La haula wala quwata illa billah. Coba Bapak Ibu, seandainya sifat Nabi satu saja, siddiq ini ada di rumah kita, ada di kantor kita Pak. Insya Allah barokah kantor kita ini Pak. Rumah kita pasti barokah. Karena kerusakan pertama dalam regulasi kehidupan ini ketika ada salah satu anggota keluarga atau anggota kantor ini
sudah berbohong. Dan orang berbohong itu tidak akan bisa berhenti. Dia akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Maaf Bapak Ibu, buktikan kita cinta kepada Rasulullah, ayo berusaha jujur dalam semuanya. Ya, ayo ya apa? Orang jujur itu kan ada 3 segmen. Pertama adalah lisannya, pikirannya, hatinya sama. Makanya iman itu ditanya, apakah iman itu? Kejujuran. Tasdikun bil qalb, membenarkan. Membenarkan itu artinya jujur. Jadi ada kolerasi antara mulutnya, pikirannya, dan hatinya. Kalau mulutnya A, hatinya A, pikirannya A. Mulutnya B, hatinya B, pikirannya B. Mulutnya C, hatinya C, otaknya C. Itu Pak, bukan mulutnya A, hatinya B, pikirannya C. Itu merek baterai itu Pak, ABC Pak. Jadi maaf teman-teman sekalian, kita nggak usah bicara saya yang paling sunnah, saya yang paling, nggak bisa, nggak usah. Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Tentang sifat utama Rasulullah, jujur ini, sudah ada nggak dalam kehidupan kita, baik di rumah, di kantor, maupun di mana saja. Tidak usah kita menuding orang lain, bahwa saatnya kita membuktikan bahwa kita mengidolakan Rasulullah, dan Rasulullah sumber inspirasi hidup. Ayo kita jujur, Pak. Ayo kita jujur. Sudah, 1. Ini saya bicara masalah personal ya, tentang Rasulullah. Belum nanti Rasulullah sebagai seorang suami. Belum Nabi sebagai seorang pemimpin umat. Ini masih personal. Yang kedua adalah tablek. Tablek itu apa, Pak? Ada yang jawab anak-anak ketatablek jadi ini. Bukan. Tablek dari balagha yuballighu tablighon. Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Dalam bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada satupun yang disimpan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi datang dari haji wada, haji terakhir, itu kan 4 bulan setelah itu Rasulullah wafat. Beliau ingin berikrar di depan para sahabatnya, adakah kebenaran yang belum aku sampaikan kepada kalian? Adakah ilmu yang baik yang belum aku sampaikan kepada kalian? Bahwa aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan semua kebaikan dan kebenaran itu. Sahabat-sahabat diam, Pak. Dan mereka serentak, tidak ya Rasulullah, semua kebaikan, semua kebenaran telah engkau sampaikan kepada kami. Qad aqrarna ya Rasulullah, kami telah berikrar bahwa semua kebaikan itu telah engkau sampaikan kepada kami. Tidak ada satupun yang disimpan, Pak. Tidak menyimpan ilmu. Ada wahyu, sampaikan kepada sahabat. Wahyu turun, sampaikan kepada sahabat. Lah, hadirin sekalian, di hadapan kita ini kan ada potret, namanya potret kebaikan, potret keburukan. Ada seorang itu yang berjiwa tablek, namanya mubalek. Jadi mubalek itu jangan kemudian diterjemahkan orang yang berceramah seperti saya ini, tidak. Anda semua adalah mubalek. Tadi dikatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kalian menjadi umat-umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, perintahkan untuk yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses, yang bahagia. Bukan, Pak, panjenengan ngajak sholat teman-teman di kantor, ayo Mas sholat. Itu tablek namanya. Kalau ada sebagian dari kawan-kawan kita ini, maaf, rodok nakal, nyolongan itu kalau besar, Pak. Nek cilik ngentitan, nah itu. Jadi dulure nyolongan, ngentitan, korupsi apa mana itu. Ngemplang dan lain sebagainya. Mas, itu salah, Mas. Ikan yanhauna 'anil munkar. Ini tablek, Pak, tablek. Jadi semuanya itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam khutbah wukuf Rasulullah itu mengatakan, apakah aku sudah menyampaikan? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, syahidna. Sudah disampaikan ya Rasulullah, kami semua bersaksi. Sudah. Yang ketiga sifat apa? Amanah.
Masya Allah. Satu-satunya sifat yang sangat ditakuti oleh Rasulullah, hilangnya itu di umat akhir zaman adalah hilangnya amanah. Masya Allah. Padahal Allah menyampaikan itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah itu kepada ahlinya. Amanah itu dari tidak melihat kecil besarnya. Semua amanah itu adalah dipertanggungjawabkan. Seperti saya diundang umpamanya, kemudian saya menjanjikan akan bisa bergabung dalam Zoom ini, dan saya menepati amanah ini. Dan saya menyampaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada saya. Panjenengan yang memberikan amanah, ya, panjenengan ahli amanah itu. Saya harus menyampaikan amanah ini. Kemudian panjenengan diberikan amanah, ya, diberikan amanah pekerjaan di kantor, ya, diperpajakan misalkan. Kemudian kantor itu bikin sistem supaya regulasi di kantor itu baik. Lah, kalau kita keluar dari sistem itu, maka kita sudah mengkhianati amanah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingat ketika di Mekah adalah orang-orang penting di Mekah, tokoh-tokoh Mekah itu kalau menitipkan barang berharganya kepada siapa? Kepada Muhammad. Seperti Abu Lahab itu, sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, itu kan cinta sekali sama Nabi. Kenapa? Karena amanah itu. Ada barang berharga titip sama Rasulullah. Baliknya wutuh. Bahkan dulu ada peristiwa jatuhnya Hajar Aswad, ya, berserakan. Kemudian tokoh-tokoh musyrik Mekah itu kan sudah ada itu Hajar Aswad sejak dulu. Siapa kira-kira yang ditunjuk untuk memindahkan Hajar Aswad ini ke tempatnya? Dan ditunjuklah oleh siapa? Ditunjuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertimbangan apa? Atas pertimbangan amanah. Yang keempat adalah fatona, cerdas. Cerdas. Artinya apa? Rasulullah itu cerdas melihat realitas. Ya, kondisi sahabat seperti ini, seperti ini. Makanya Rasulullah itu kadang-kadang menjawab pertanyaan sahabat dengan pertanyaan yang sama, tapi jawaban berbeda. Lihat hadis-hadisnya. Satu sahabat datang, "Ya Rasulullah, apakah amal yang terbaik itu?" Dijawab, "Al-imanu billah." Iman kepada Allah. Karena dia tahu, Rasulullah tahu bahwa orang ini kurang iman. Satu lagi datang, "Amal apa yang paling baik ya Rasulullah?" "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Loh kok berbeda pertanyaan yang sama? Karena dia jihadnya kurang semangat. Ada lagi datang, "Amal apa yang terbaik ya Rasulullah?" "Birrul walidain." Berbakti kepada orang tua. Lah, empat inilah menjadi karakter prinsip dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kita sebagai umatnya itu mencontoh. Itu dari pribadi teman-teman. Ada lagi Rasulullah sebagai seorang kepala rumah tangga. Bagaimana Rasulullah mengatur istrinya, mengatur putra-putrinya, ahlul bait. Nah, kalau ini nanti panjang, Pak. Dan paling suka saya itu kalau berbicara masalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar informasi saja. Kalau untuk melihat bagaimana Rasulullah dalam membangun rumah tangga, maka saya sarankan kita ke toko buku dan carilah buku yang berjudul Bilik-bilik Cinta Rasulullah. Bilik-bilik Cinta Rasulullah. Anda kalau baca ini baper, Bapak Ibu sekalian. Baper luar biasa. Dua, yang ketiga, Rasulullah sebagai pemimpin. Pemimpin pemerintahan. Pemimpin masyarakat. Rasulullah panglima perang juga. Ya Allah. Nah, inilah idola terbaik kita, inspirator terbaik kita. Saya mau tanya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam ini melalui mana? Apakah Rasulullah meninggalkan situs-situs duniawi? Apakah ada istananya di Madinah atau di Mekah? Ada kantornya? Ada situs-situs seperti bebatuan atau apa? Tidak ada. Rasulullah menjalankan semua roda pemerintahan itu melalui masjid. Yang sekarang kita lihat namanya Masjidin Nabawi. Masya Allah. Jadi semua bermula dari masjid. Situs yang tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah punah. Dan Rasulullah meninggalkan itu semua untuk kita. Teman-teman sekalian, tanamkan di dalam diri kita, tidak ada guru terbaik kecuali Rasulullah. Tidak ada inspirator terbaik kecuali Rasulullah. Tidak ada idola terbaik kecuali Rasulullah. Ayo kita sempatkan dalam sehari, 1 jam atau setengah jam saja, kita baca sirah Nabawi.
Sirah Nabawi itu adalah sejarah perjalanan baginda Rasulullah. Untuk apa? Agar kita lebih kenal dengan Rasulullah. Jangan pernah kita mengaku cinta sama Nabi kalau tidak kenal sama Nabi. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenali Rasulullah. Bagaimana pribadi beliau? Bagaimana sepak terjang beliau dalam dakwah dan perjuangan? Bagaimana istri-istri beliau? Bagaimana ahlul bait? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tentu dengan menghadirkan hati dan lisan selalu memperbanyak membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah yang diperintahkan kepada kita, sholat, mungkin Allah tidak sholat. Haji, mungkin Allah tidak haji. Sedekah, mungkin Allah tidak sedekah. Tapi ketika Allah perintahkan salawat atas Rasulullah, Allah dan para malaikatnya pun berselawat atas Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawat salamlah kepada Rasul. Kita berselawat atas Rasulullah, kita belajar tentang kehidupan Rasulullah, dan kita mengambil inspirasi dari apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa masuk surga bersama dengan beliau. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Agak kelebihan sedikit. Ada waktu 8 menit ya. Atau silakan. Mau ada yang ditanyakan. Tadi sudah ada banyak yang masuk. Bisa dipandu. Oke. Terima kasih Ustadz. Ya. Ada pertanyaan dari teman-teman para audien. Ya. Yang pertama, Ustadz mau tanya, apakah kita meniru semua cara ibadah dan muamalah serta kebiasaan sehari-hari Nabi adalah sunnah bernilai pahala? Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa sekarang muncul fenomena ketika ada diskusi atau bahasan kembali kepada sunnah, kok justru muncul perbedaan yang amat tajam? Baik. Mungkin Ustadz bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau dibandingkan Nabi dengan kita, tentu tidak mungkin kita bisa menyamai Rasulullah. Ini cari bahasa Inggrisnya gak nyocok gitu loh. Gak nyocok. Tapi Nabi telah memberikan statement dalam hadis Bukhari. Dia menyampaikan, fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian atau mencontohkan sesuatu kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Ini kalimat yang melandasi itu, semampu kalian. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hal ini? Karena Rasulullah sangat mengerti bahwa umatnya sing model-model kaya awak dhewe iki, lah ini model-model begini ini, tidak mungkin bisa mengikuti Rasulullah 100%. Paling tidak turun 90%. Paling tidak 80%. Jangan sampai di bawah 30% lah. Itu Rasulullah. Contoh, Bapak Ibu sekalian. Tahajudnya Nabi misalkan. Hadis dari Anas bin Malik dan Mu'ad bin Jabal, riwayat Bukhari. Itu Nabi saja membuka tahajudnya itu di rakaat pertama setelah Fatihah itu baca apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 5 juz, Pak, satu rakaat. Sinten niki jamak Salahuddin sing mampu sak rakaat sak 5 juz iki. Mungkin juz apokat, juz melon iya, Pak. Salah satu contoh. Tapi teman-teman sekalian, niatkan semua untuk mencontoh dan menghidupkan sunnah Rasul. Maaf, saya ini banyak dokter, Pak, teman-teman dokter. Hari ini dokter itu kan selalu memberi statement, ayo ya, ini peraturan dari WHO, cuci tangan, badannya harus dibersihkan, kebersihan. Terus terang saya tegur teman saya ini. Sebelum WHO mengemukakan itu, sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan tentang kesucian. Dan detail sekali Rasulullah. Wudhu saja, bagaimana sunnahnya? Mencuci tangan, jari-jari disela-selai, berkumur, menghirup air ke hidung,
Kemudian Rasulullah mengajarkan tentang apa? Tentang menjaga kesehatan. Salah satunya itu, saya mau tanya, 63 tahun kan Rasulullah sakitnya hanya 2 kali. 63 tahun, sakitnya hanya 2 kali. Kenapa? Ya karena Rasulullah mengajarkan ikhtiar zahir sama batin. Rasulullah bangun selalu sebelum subuh. Ya, Rasulullah itu selalu menganjurkan banyak jalan kaki. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu menganjurkan makan jangan berlebihan. Itu kan sekarang diambil dokter itu semua. Sehingga kalau ada kita ini habis dari dokter, saya disarankan dokter untuk menjaga makanan. Loh, apa Rasulullah nggak ngomong seperti itu? Maksud saya, ucapkan saya menghidupkan sunnah Rasul. Saya membatasi makan ini tidak berlebihan karena mengikuti sunnah Rasul. Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi semua niatkan itu. Ya. Dan sekarang alhamdulillah muncul namanya rahasia sunnah. Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang rahasia sunnah. Rasulullah hanya mencontohkan. Tapi akhir-akhir ini sudah terkuak semua rahasia sunnah. Contoh, kenapa orang harus minum sambil duduk? Kenapa nanti tidurnya Rasulullah miring bersandar di lempeng yang kanan? Semua sekarang diteliti. Dan mereka, ilmuwan-ilmuwan itu menemukan rahasia-rahasia sunnah yang amat dahsyat, yang punya nilai manfaat dalam kehidupan kita. Jadi, kalau panjenengan minum sambil duduk, jangan hanya minum sambil duduk. Saya ingin menghidupkan sunnah Rasul. Saya ingin menghidupkan sunnah Rasul. Terus begitu. Jadi nilainya itu ada. Dan semakin kita berniat untuk menghidupkan sunnah Rasul, Allah tanamkan rasa mahabbah atau cinta di hati kita kepada Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang perselisihan sunnah. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan sebenarnya. Kalau kita paham, maka Rasulullah itu memberikan contoh ada 2. Pertama ada yang mutlak. Mutlak itu apa? Mutlak itu tidak bisa diubah-ubah. Yang kedua muqayyad. Muqayyad itu bisa diubah tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Nah, salah satunya adalah bahwa sholat misalkan. Sholat ada hadis menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Kalimat ini ditujukan kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat diminta lihat sholatnya Rasulullah. Padahal orang melihat itu juga kadang-kadang punya persepsi yang berbeda. Coba. Takbir, katakan maaf. Takbir. Hadwa mangkibaihi. Lurus pundak. Jari-jari lurus pundak. Dengan menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, merapatkan jari-jari semua begini. Lah kemudian dalam praktek di lapangan mencontoh Nabi, ada yang pas, ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Tidak ada perselisihan karena ini tidak prinsip. Tidak prinsip. Jadi sesuatu yang tidak prinsip dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menjadi perselisihan. Contoh. Saya mencontohkan tentang sholat saja. Sholat dari Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ke sujud. Ya, ke sujud. Ini ada hadis yang mendahulukan telapak tangan, baru lutut. Ada hadis lain, lutut baru telapak tangan. Semuanya hadis sahih. Kenapa demikian? Karena sahabat itu juga melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kacamata penglihatannya. Oh, Rasulullah kelihatannya kok dulu. Atau membaca basmalah di dalam suratul Fatihah. Itu Rasulullah pernah mengeraskan, pernah memelankan. Dan itu Rasulullah dilihat oleh sahabat. Selama itu bukan hal-hal yang menyangkut akidah, yang prinsip, maka itu tidak disebut dengan perselisihan. Seperti kunut subuh misalkan. Ya. Rasulullah pernah melakukannya dalam kondisi tertentu. Rasulullah tidak pernah melakukannya dalam kondisi tertentu. Jadi silakan mau mengikuti yang kunut atau yang tidak. Yang tidak boleh pasti yang tidak sholat subuh. Selama ini saya belum pernah menemukan perselisihan yang prinsip tentang bagaimana kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah pakaian ini adalah termasuk sunnah yang muqayyad. Sunnah muqayyad itu artinya
karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kultur bagaimana beliau berpakaian berdasarkan keadaan dan kondisi beliau tinggal. Orang Arab kan semua pakai gamis, ya. Makanya gamis. Sehingga bukan hanya Rasulullah. Orang-orang sebelum Nabi juga pakai gamis semua karena Arab. Tapi seandainya kita kalau pakai gamis sekarang, kita niatkan menghidupkan sunnah, nah itu bagus. Loh, apakah kemudian saya pakai batik ini tidak sunnah? Gitu? Bukan. Prinsipnya adalah kita menutup aurat dan itu sopan dan enak dipandang mata. Nah, saya pun juga kondisional. Kalau saya ngimami khutbah juga pakai gamis, kemudian kalau lagi kajian ya mengajar di kampus ya pakai batik begini. Kalau jalan-jalan ke mall ya pakai kaos gitu loh. Saya pernah kalau saya di hotel berenang ya pakai baju renang gitu loh. Saya pernah renang pakai sarung itu, pas berenang, sarung saya ketinggalan di belakang sana, Pak. Orang berteriak, sarungnya ketinggalan, Pak. Nah, itu bahaya. Jadi insya Allah tidak ada perselisihan selama kita memahami tentang hadis. Dan selama kita itu benar-benar tahu bahwa ini memang yang mutlak, ini yang muqayyad. Saya kira itu, teman-teman sekalian. Ataukah ada yang bertanya lagi? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali dalam kajian berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.